Hambali. Pikiranku tidak sampai ke sana, Jack. Terus sekarang kita harus bagaimana menghadapi Nulinggo Kertapati beserta Patih dan kepala pasukannya yang kebal dengan senjata tajam? Jack Danu. Hambali. Sayang, saat kami berlima masuk lorong waktu ke zaman Tumapel dan zaman Kahuripan, kalian tidak ikut. Baca Dakonsang lorong waktu. Karena kalian tersesat ke dalam tahun 2060, Boy harus berhadapan dengan kepala prajurit Ken Arok yang kebal senjata tajam. Juga Boy diadu dengan Sukro, jagoan pasar hewan yang kebal dengan senjata tajam. Boy mampu mengalahkan keduanya. Boy ingat bagaimana kisah petinju Muhammad Ali mengalahkan George Foreman di tahun 1974. Bagaimanapun orang tidak mampu dilukai dengan senjata tajam, tidak mampu menahan pukulan Boy, petinju profesional yang sudah diakui dunia. Lawan-lawannya yang tidak mempan senjata tajam dipukul oleh Boy di bagian pangkal lengannya setiap ada kesempatan. Ya pastilah sakit, karena Boy terbiasa memukul sansak. Sekarang Boy memukul pangkal lengan manusia yang bukan petinju, tentu saja tidak mampu menahan pukulan Boy. Akhirnya mereka menyerah. Aku tidak menghendaki di antara kalian ada yang terluka, Hambali. Terluka berarti kita semua tidak akan kembali ke dunia kita di tahun 2012. Hambali. Benar, Jack. Kita tidak menginginkan ada yang terluka di antara kita. Selanjutnya bagaimana rencanamu? Jack Danu. Hambali, bukan aku tidak berkenan mempertemukanmu dengan lawan, tetapi rasanya tidak berimbang membahayakan dirimu. Kamu hanya bertugas membantu mengawasi teman kita bila nanti diserang secara curang. Sekarang aku ingin memanggil Diana, Yus, dan Boy. Yang pasti kita butuh kereta kuda dan beberapa ekor kuda. Kemudian Jack Danu segera bermeditasi, duduk di atas lipatan kedua kakinya dengan menarik nafas panjang dan menyimpan pada perut, kemudian melepaskan nafas perlahan, berulang-ulang dengan ritme yang sama. Keringat bercucuran membasah seluruh tubuhnya di hawa yang begitu dingin. Pesan telepati segera dikirimkan kepada kekasihnya Diana. Segera ke sini Diana, Yus, dan Boy. Perlu kereta kuda dan beberapa ekor kuda. Selesai. Diana Sunaringsasi. Ini ada berita dari Jack. Jose, aku, dan Boy diminta menyusul dengan kereta kuda dan beberapa ekor kuda. Boy Gatot. Kenapa si kembar tidak diikut sertakan? Diana Sunaringsasi. Aku tidak tahu, Boy. Nanti kalau sudah berada bersama Jack, tanyakan kenapa. Aku tidak bisa mengirim pesan telepati panjang, butuh tenaga ekstra karena Jack berada di kejauhan. Sekarang, kamu bisa mendapatkan kereta kuda dan beberapa ekor kuda. Boy Gatot. Sekarang? Diana Sunaringsasi. Besok lusa, Boy. Ya sekarang lah, kita dikejar waktu, Boy. Boy Gatot. Oke Diana, aku berangkat sekarang mencari kereta kuda dan beberapa ekor kuda tunggangan. Doakan berhasil. Segera Boy Gatot dengan berjalan cepat pergi ke pasar Borobudur mencari Kusiro Dikromo yang kebetulan lagi tiduran menunggu muatan. Kebetulan ada anak kecil yang kemarin dimintai tolong, membisiki Surodikromo. Sekarang Boy Gatot memanggil anak itu lagi. Sebelum dipanggil, anak itu sudah menunjuk-nunjuk ke arah kusir. Kemudian Boy Gatot langsung mengangguk-angguk mengerti maksudnya. Segera anak kecil tadi membisikin kusir kereta. Paman, ada seseorang mencari paman, orang yang kemarin. Segera Kusiro Dikromo beserta anak kecil menuju ke arah Boy Gatot yang sedang menunggu. Kusiro Dikromo. Oh, kiranya Raden ya. Apa yang bisa aku bantu, Den?
Setelah memberi uang kecil buat beli gula-gula kepada anak kecil tadi, Boy Gatot, "Paman, aku butuh kereta kuda kali ini, kudanya yang kuat, Paman, untuk bepergian agak jauh, dan 2 ekor kuda. Jangan lupa sekalian bawa rumput, Paman. Siapa tahu nanti menunggu agak cukup lama, sampai esok hari." Kusiro Dikromo, "Wah, kebetulan, Den. Kuda keretaku sudah aku ganti yang lebih besar dari yang kemarin. Tentu kuat untuk perjalanan jarak jauh. Yang 2 ekor kuda coba aku cari milik teman. Barangkali bisa daripada tidak ada penumpang. Nanti sekalian sewa pelana." Boy Gatot, "Ini Paman untuk sewa kuda dan sewa pelananya." Kusiro Dikromo, "Kok banyak banget, Den? Cukup dengan aku saja, Den. Nanti aku yang mengatur semuanya. Aku kenal dengan mereka." Boy Gatot, "Ya Paman, yang penting jangan sampai mereka menggerutu karena kurang. Dan jangan lupa kuda yang bagus ya Paman. Sekalian bawa rumput Paman, siapa tahu nanti menunggu cukup lama sampai esok hari. Juga bekal makanan untuk Paman nanti seperlunya." Kata rumput diulangi lagi oleh Boy Gatot untuk mengingatkan. Kusiro Dikromo, "Beres, Den. Serahkan semua ke Paman. Paman sudah ada bekal untuk makan siang dan malam nanti. Lagian Paman sudah terbiasa puasa selama berjangkitnya penyakit menular beberapa bulan lalu karena tidak ada muatan. Ya terpaksa ikat pinggang, tidak makan, tetapi kuda tetap harus diberi makan. Hihihi." Beberapa saat kemudian, Kusiro Dikromo membawa kereta kuda dengan 4 roda dan ditarik oleh 2 ekor kuda yang lebih kuat daripada kemarin, beserta 2 ekor kuda tunggang yang sudah dilengkapi dengan pelana. Boy Gatot, "Paman, ini uang muka untuk keperluan semua." Kusiro Dikromo, "Wah, uang muka ini saja sudah lebih, Raden. Sekarang kita kemana, Den?" Boy Gatot, "Ke rumah yang kemarin bawa anak yang sakit itu, Paman." Segera kereta kuda beserta 2 ekor kuda yang diikat di tiang kereta dihentak menuju ke rumah Gunadarma untuk mengambil Yos Eko dan Diana Sunaringsasi. Tidak sampai berapa lama mereka sudah sampai di rumah Gunadarma. Kemudian Yos Eko dan Diana Sunaringsasi naik kereta. 3, 2, 10. Kusiro Dikromo, "Sekarang kita kemana, Den?" Boy Gatot, "Kita ke arah Muntilan, Paman. Kenalkan dulu Paman, ini temanku yang cantik dan yang rupawan." Kusiro Dikromo, "Teman Raden cukup banyak, tetapi aku tidak begitu hafal karena konsentrasi terus ke jalannya kereta. Kalau yang teman Raden satunya itu aku kenal, paling tidak dapat mengingat-ingat kalau ketemu di jalan." Boy Gatot, "Kalau yang sekarang kan mudah juga, Paman. Yang satu cantik dan yang satu rupawan." Kusiro Dikromo, "Iya sih, Den. Aku akan mengingatnya. Kereta tidak dapat berjalan kencang karena harus menarik 2 ekor kuda. Di samping jalan menuju Muntilan juga masih jalan model setapak. Namun tidak berapa lama sudah melewati daerah Muntilan. Dilihatnya sebuah gardu di pinggir jalan. Diana Sunaringsasi, "Kita berhenti di gardu itu, Paman. Di sana sudah ada teman kami." Kereta kuda dan 2 ekor kuda yang ditarik oleh kereta kuda berhenti di depan sebuah gardu di pinggir jalan. Segera seseorang menyongsong Hambali. "Wah, Paman lagi. Kita ketemu lagi, Paman." Kusiro Dikromo, "Iya, Den. Memang kalau sudah rezeki, tidak akan lari kemana." Kemudian Diana dan Boy menghampiri Jack Danu. Setelah berbicara seperlunya, kemudian Boy Gatot memberitahu kusir kereta, "Paman, tunggu di sini, rawat kuda aja Paman selayaknya. Kami akan berjalan kaki, tunggu paling lama sampai esok hari."
Kusiro Dikromo. Siap Den, aku tunggu sampai Raden semua kembali. Mereka berlima, Jack Danu, Diana Sunaring Sasi, Yoseko, Boy Gatot, dan Hambali kini berjalan kaki dengan santai menuju perkemahan Nulinggo Kertapati dengan para prajuritnya menunggu esok hari menuju Borobudur untuk membantu Durmagata menyatakan diri sebagai Raja Mataram yang sah menggantikan Raja Samaratungga tanpa menyadari kalau selesai bantuan Nulinggo Kertapati juga akan ditumpas oleh Durmagata dan daripada menyerahkan daerah Mataram.